Revolusi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 diwarnai banyak drama dan peristiwa heroik. Di antara kisah-kisah kepahlawanan pada masa ini, terjadi saat 3 brigade pasukan divisi Siliwangi harus melakukan perjalanan panjang atau long march di belakang garis musuh. Dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali ke wilayah Jawa Barat pada sepanjang akhir Desember 1948 hingga awal tahun 1949. Ini adalah video penandatanganan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 ini memuat 3 pasal utama, yakni Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai daerah republik. Disetujui garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan Belanda, serta penarikan mundur Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari wilayah Jawa Tengah dan sebagian wilayah Jawa Timur. Disepakatinya perjanjian Renville memaksa pasukan TNI yang berada di daerah-daerah yang diklaim sebagai wilayah Belanda, seperti pasukan divisi Siliwangi di Jawa Barat, harus hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu kemudian tentu saja menguntungkan Belanda. Karena dengan begitu kemudian Belanda dapat mendirikan apa yang dinamakan negara Pasundan di Jawa Barat. Dengan adanya negara Pasundan itu, Belanda dapat mengkonsolidasi Jawa Barat dan memperoleh keuntungan-keuntungan lagi karena kemudian perkebunan-perkebunan itu bisa bergerak kembali. Meski keberatan dengan hasil perjanjian Renville, pasukan Siliwangi tetap melaksanakan perintah untuk hijrah dari wilayah Jawa Barat ke sejumlah wilayah yang diakui sebagai wilayah Republik Indonesia. Tahun 46 itu aksi militer ke-1 Lautan Bandung Lautan Api, markas Silen Bandung Selatan. Gitu. Lalu kita hijrah 46 hijrah. Oleh karena Belanda tidak boleh ada kesatuan TRI yang ada di Jawa Barat, harus pindah ke Yogyakarta. Naik kereta api dari Cirebon. Dari semua konsultasinya di Cirebon, dikawal oleh tentara Belanda. Keberadaan pasukan Siliwangi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta di belakang hari memberi keuntungan pada Republik Indonesia. Ketika pecah pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948, pasukan Siliwangi ikut berperan menumpas pemberontakan yang digerakkan sejumlah organisasi dan partai sayap kiri pendukung Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pasukan-pasukan Siliwangi berada kebanyakan di daerah sekitar Yogyakarta dan sekitar Surakarta dengan keluarganya. Dengan sendirinya ini menimbulkan banyak masalah karena waktu itu sudah makanan kurang dan sebagainya. Kondisi kurang menguntungkan sekali. Nah, kemudian terjadi pemberontakan PKI pada bulan September 48. Nah, disitulah memang pemerintah memanfaatkan kehadiran Siliwangi untuk dapat mengakhiri pemberontakan PKI Madiun itu dengan cepat. Pada tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda menyerang dan menduduki kota Yogyakarta. Pasukan Belanda juga menangkap Presiden Soekarno dan para pemimpin RI lainnya untuk kemudian mengasingkan mereka ke Bangka dan Prapat. Agresi militer yang disebut pemerintah kerajaan Belanda sebagai aksi polisionil ini dengan sendirinya membatalkan perjanjian Renville. Itu agresi itu untuk pertama kali ibu kota diserbu
Pada agresi pertama kan nggak sampai ibu kota. Jadi pada agresi kedua ini direncanakanlah model perang modern gitu. Jadi penerjunan pasukan payung, ya kan, diberangkatkan dari Bandung gitu ya, dan dari Semarang itu pasukan KST. Seiring batalnya perjanjian Renville, sesuai instruksi dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, pasukan Siliwangi harus kembali ke kantong-kantong pertahanannya di Jawa Barat guna membantu mempertahankan eksistensi pemerintah Republik di Jawa Barat. Peristiwa kembalinya pasukan Siliwangi ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Long March Siliwangi. Tentunya situasinya lain dengan ketika mereka hijrah. Pasti lain karena ketika hijrah itu ada keputusan politik. Tetapi ketika mereka pergi Long March itu ada keputusan politik yang dilakukan masing-masing gitu kan. Mereka ada dalam posisi yang membatalkan semua perjanjian. Jadi mereka bermusuhan kembali. Makanya ketika berangkat dari Jogja, dari Solo, dari Magelang, dari perbatasan Jawa Timur menuju ke Jawa Barat, itu berbagai kejadian memang terjadi gitu. Pertempuran-pertempuran, pemboman-pemboman, penyiksaan-penyiksaan. Dari Jawa Tengah, dari Solo, dari Jogja harus jalan kaki menuju ke Jawa Barat. Dengan berjalan kaki agar perjalanan ini tidak diketahui oleh Belanda. Aksi Long March pasukan Siliwangi untuk kembali ke wilayah Jawa Barat pasca terjadinya agresi militer Belanda yang kedua bukanlah hal yang mudah dilakukan. Berbeda dengan peristiwa hijrah yang berada dalam suasana gencatan senjata, aksi Long March harus ditempuh pasukan Siliwangi dalam situasi perang. Proses perjalanan ketika hijrah itu diurus karena ada panitianya. Tapi kalau Long March ini tidak ada panitia Long March, tidak ada, tapi hanya merupakan semacam perintah karena itu perintah untuk kembali ke daerah asal. Dari Jawa Tengah, dari Solo, dari Jogja harus jalan kaki menuju ke Jawa Barat. Dengan berjalan kaki agar perjalanan ini tidak diketahui oleh Belanda. Sedikitnya 12 batalion dari 3 brigade mengikuti aksi Long March. Ditambah 1 batalion pengawal markas Divisi Siliwangi dan 1 rombongan markas besar Komando Jawa. Para anggota pasukan Siliwangi yang banyak diantaranya disertai keluarganya bergerak dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam catatan Belanda di Arsip Nasional Belanda itu disebutkan bahwa ketika hijrah tentara Indonesia itu membawa keluarganya. Kekuatan seluruhnya ada sekitar 29.000 orang. Tetapi ketika sudah sampai ke daerah pendudukan, ada keluarga-keluarga lain yang menyusul. Jadi jumlahnya mungkin akan melebihi 29.000 orang. Jadi diperkirakan ketika mereka berangkat Long March sekitar 30.000 lebih mereka bergerak ke sana. Bayangkan pamer kekuatan manusia 30.000 orang berjalan. Di situ ada anak kecil, ada perempuan, bahkan ada nenek-nenek gitu yang ikut juga. Long March pasukan Siliwangi dilakukan dengan berjalan kaki, mulai dari daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta menuju ke arah barat, melewati sejumlah daerah seperti Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto, Brebes, hingga akhirnya sampai ke wilayah Jawa Barat. Satu seperti Batalion Darsono, itu dia pakai jalan yang selatan, termasuk Batalion Daeng ini selatan itu, terus maksudnya dari sekitar Purworejo ke selatan itu ke Kruya, terus ke sekitar Purwokerto langsung masuk Jawa Barat. Terus ada yang di tengah, antara lain Batalion Lukas itu lewat tengah. Terus batalion-batalion lain lewat utara. Jadi umpama saja kalau lewat utara nanti masuknya di Jawa Barat ya di daerah sekitar daerah Cirebon, di daerah Tegal, Cirebon. Untuk menghindari kontak tembak atau kejaran pasukan Belanda, rombongan Long March umumnya menghindari jalan besar. Pasukan Siliwangi lebih memilih melewati lembah, menyeberangi sungai,
memasuki hutan, berjalan di tengah ladang perkebunan dan kawasan pedesaan. Dalam buku Long March Siliwangi karya Himawan Sutanto, peristiwa yang kerap disebut aksi Wingate ini merupakan gerakan penyusupan yang dilakukan divisi Siliwangi dengan menghindari pertempuran. Tujuannya agar pasukan Siliwangi bisa sampai di Jawa Barat dengan kekuatan optimal dan siap berperang untuk jangka panjang melawan pasukan Belanda. Kita prinsipnya ya, Siliwangi prinsipnya supaya cepat sampai Jawa Barat dan jangan sampai banyak kerugian di jalan. Prinsipnya adalah hindari pertempuran dan secepat mungkin sampai Jawa Barat. Memang kita kebanyakan bergeraknya di daerah perbukitan karena kalau di daerah dataran kan memang Belanda ada di situ. Kenangan atas peristiwa Long March masih diingat baik oleh Saidiman Suryo Hadiprojo yang ikut menjadi saksi sejarah peristiwa heroik ini. Tak lama setelah lulus dari Akademi Militer Yogyakarta, Saidiman yang ditempatkan di Batalion Nasuhi di bawah Brigade 14 pimpinan Letkol Edi Sukardi sudah harus mengikuti aksi Long March untuk mempertahankan wilayah Ciamis Utara, Jawa Barat. Saya lapor pada Pak Dan Yahya di Solo. Dan kemudian beliau sudah mengatakan, ya ini sudah ada, saya sudah jelas kamu nanti harus ke Batalion Nasuhi. Batalion Nasuhi waktu itu sudah ada di dekat tempat pemberangkatan. Itu ada di sekitar Banjarnegara. Rencananya itu saya tanggal 20 Desember, hari Senin, akan meninggalkan markas Siliwangi, akan menuju ke Banjarnegara untuk menyusul pasukan Batalion Nasuhi itu. Tapi ya itu, setelah terjadi serangan Belanda terhadap Mekuwo, maka dengan sendirinya kemudian markas Siliwangi, staf divisi Siliwangi SDS ini juga harus bergerak. Jadi pada waktu malam tanggal 19 Desember malam hari itu kita meninggalkan Solo. Setelah melewati daerah Prambanan, Saidiman bergabung dengan rombongan kecil dari Markas Besar Komando Jawa, bagian Jawa Barat, yang dipimpin Letkol Sukanda Brata Manggala. Mereka menempuh jalur tengah dan menghabiskan 21 hari berjalan kaki sebelum akhirnya tiba di wilayah Jawa Barat. Karena itu bulan Desember ya, bulan Desember Januari waktu itu jatuhnya hujan banyak ya, jadi sungai-sungai pada banjir dan tentu kita tidak bisa sembarangan nyeberang sungai karena Belanda juga kita menghadapi masalah Belanda. Ada yang kehilangan keluarganya karena terhanyut sungai yang banjir itu, karena tentu kalau nyebrang itu bukan di hari siang tapi malam gelap ya itu. Jadi ini masalah-masalah itu dan juga masalah ketika harus melewati daerah Gunung Slamet karena pasukan banyak liwat itu kehabisan makanan. Jadi repotnya itu. Jadi karena itu ketika kita masuk daerah Jawa Barat rasanya lega. Peristiwa Long March pasukan Siliwangi juga tidak bisa dilupakan Aleh, pejuang asal Sumedang, Jawa Barat. Di usianya yang kini menginjak 90 tahun, Aleh masih mengingat suka duka perjalanan bersejarah yang pernah diikutinya ini. Masuk umpamanya Cilacap masuk Gunung Sawal, terus gunung itu sampai Gunung Tampoma itu semua gunung. Jadi nggak jalan-jalan biasa kampung-kampung, enggak. Jadi kalau sekarang warna banget pasukan itu ya, diserang sama Belanda, bubar semua. Kemana? Baru seminggu cari lagi kumpul, karena sudah tujuan itu
konsolidasi di bawah 2 semua. Selama aksi Long March, Sungai Serayu yang terbentang dari timur laut ke arah barat daya di wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu titik lokasi paling berat yang harus dilewati pasukan Siliwangi dan rombongannya. Tidak sedikit anggota rombongan yang menjadi korban akibat derasnya arus dan tingginya debit air Sungai Serayu. Kali Serayu itu memiliki kenangan karena di situ ada anak-anak mereka yang meninggal, ada anak-anak mereka yang hanyut, ada istri mereka yang hanyut, ada kawan-kawan mereka yang hanyut, ada senjata mereka yang hanyut, terus mereka juga harus melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri, dan itu menjadi kenangan tersendiri. Pak Kamal Idris bilang bahwa kita itu tidak mikir apa-apa pada waktu itu, kita ingin pulang aja ke Jawa Barat. Apapun yang kita lakukan, mau seperti apapun kita lakukan. Meski sedapat mungkin menghindari pertempuran melawan pasukan Belanda selama Long March, beberapa pertempuran kecil tak dapat dihindari pasukan Siliwangi. Pertempuran melawan tentara Belanda, salah satunya pecah di Desa Bantar Kaung di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini adalah pintu gerbang Desa Bantar Kaung yang merupakan salah satu desa yang pada Januari tahun 1949 itu dimasuki dan didatangi oleh atau disinggahi oleh pasukan Siliwangi. Pada waktu pasukan Siliwangi yang datang ke sini itu adalah dari Brigade 12, batalion yang dipimpin oleh Mayor Kosasih dan Mayor Kamal Idris. Situasi pada saat itu waktu ke sini itu memang sangat kacau sekali. Artinya Belanda sudah mengetahui pergerakan kedua batalion itu hingga mereka mengirimkan sejumlah pesawat Mustang dan Bomber 25 untuk menyasar para pasukan dan keluarganya yang sedang singgah di Desa Bantar Kaung ini. Belanda juga nggak diem, mereka melakukan serangan-serangan, melakukan penembakan, pemboman gitu. Banyak yang gugur dalam perjalanan itu. Setelah menempuh jarak ratusan kilometer dengan berjalan kaki, akhirnya pasukan Siliwangi berhasil memasuki wilayah Jawa Barat. Di wilayah yang masih dikontrol militer Belanda ini, pasukan Siliwangi menyebar ke berbagai lokasi yang menjadi basis pertahanan mereka yang ditinggalkan ketika hijrah ke wilayah Jawa Tengah. Di Kabupaten Sumedang misalnya, basis pasukan Siliwangi berada di sebuah lapangan di Desa Buah Dua yang kini dikenal dengan nama Lapangan Darondong. Kenapa Sumedang itu disasar? Karena pada waktu itu Sumedang menjadi tujuan utama untuk dijadikan markas besarnya Siliwangi setelah datang ke Jawa Barat gitu. Tepatnya di Buah Dua pada waktu itu. Nah, Letnan Kolonel Sadikin yang pada waktu menjadi pengganti Letnan Kolonel Dan Yahya yang ditangkap mau berposisi di sana, dan rupanya rencana itu tercium oleh Belanda. Di Lapangan Darondong Sumedang, sebuah monumen kini telah didirikan untuk mengingat perjuangan para prajurit TNI, khususnya dari Divisi Siliwangi, dalam mempertahankan wilayah Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Kedatangan kembali pasukan Siliwangi di Jawa Barat tidak hanya dihadapkan dengan keberadaan tentara Belanda di kota-kota penting di Jawa Barat, namun di beberapa wilayah Jawa Barat, kedatangan mereka juga disambut dengan sikap permusuhan oleh pasukan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII, pimpinan Kartosuwiryo. Pimpinan Darul Islam yang waktu itu dipimpin oleh Kartosuwiryo telah memberikan petunjuk pengarahan pada semua pasukannya untuk menghancurkan Siliwangi. Tapi menghancurkan Siliwangi harus mereka lakukan dengan licik, yaitu mereka seakan-akan menerima kita dengan tangan terbuka, disambut makanan. Nggak tahu makanannya itu kebanyakan memang suka mereka sengaja racun, sekurang-kurangnya membuat kemudian pasukan yang makan itu tertidur. Nah, pada waktu tertidur itu kita diserang.
Meski mendapat tentangan dari gerombolan DITII, kembalinya pasukan Divisi Siliwangi ke wilayah Jawa Barat secara umum disambut gembira oleh rakyat. Dengan segala daya dan upaya, rakyat Jawa Barat berusaha membantu pasukan Siliwangi untuk mempertahankan keberadaan negara Republik Indonesia dan menolak negara Pasundan yang dibentuk Belanda. Andai kata tidak ada bantuan rakyat, itu memang sulit kita melakukan perlawanan terhadap Belanda, baik berupa Long March itu dan kemudian gerilyanya. Seperti kemudian di Jawa Barat, waktu kita masuk Jawa Barat, seakan-akan ya ketika baru masuk Jawa Barat, seakan-akan rakyat Jawa Barat itu sudah senang dipimpin negara Pasundan, di bawah negara Pasundan, di bawah telapak kaki Belanda, seakan-akan tenang, Pur. Tapi itu tidak benar, karena begitu kita masuk, wow, bukan main. Mereka terus bergerak, turut sama kita. Perjalanan Siliwangi itu kembali ke Jawa Barat nggak bisa dibilang enak. Lebih banyak susahnya. Bayangkan mereka harus menyelamatkan diri sebagai tentara, tetapi juga melindungi keluarga yang mereka bersama gitu ya. Belanda juga nggak diem, mereka melakukan serangan-serangan, melakukan penembakan, pemboman gitu. Banyak yang gugur dalam perjalanan itu. Rombongan besar, bisa kelihatan tuh dari pesawat terbang. Rakyat di dalam perjalanan kembali itu tentu berusaha membantu mereka. Sebagai sebuah fragmen sejarah yang syarat dengan makna perjuangan, peristiwa Long March Siliwangi menjadi salah satu catatan penting sejarah untuk selalu mengingatkan para prajurit TNI dan setiap warga negara Indonesia untuk tidak pernah berhenti berjuang dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Semua hal yang baik di dalam pelaksanaan Long March Siliwangi ini harus diteladani oleh prajurit. Di mana kita melihat bahwa semangat pantang menyerah dari para prajurit pejuang Siliwangi saat itu, kemudian kemauan yang keras untuk tetap mempertahankan NKRI, kemudian loyalitas kepada pimpinan karena pada saat itu pelaksanaan Long March Siliwangi ini berdasarkan perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman saat itu untuk kembali ke kantong-kantong perjuangan di Jawa Barat. Mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh loyalitas. Metro TV, knowledge to elevate.